Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita berkenaan dengan matematika di SMA kelas 12 pada topik dimensi 3 bagian yang ketiga. Kali ini menyajikan berkenaan dengan jarak titik ke bidang sebagai kelanjutan dari video sebelumnya berkenaan dengan jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Silahkan disimak dengan baik, mudah-mudahan konsepnya bisa dipahami dengan benar dan utuh. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada dimensi 3, bagian yang ketiga, jarak titik ke bidang, nanti setelah ini akan dilanjutkan dengan seri kanal ya, kaji, nalar, dan latih yang serinya cukup banyak ya. Nanti silahkan bisa disimak agar intuisi pemecahan masalah kalian atau strategi kalian dalam memecahkan masalah berkenaan dengan dimensi 3 itu bisa betul-betul makin hari makin baik ya. Oke, silahkan sekarang disimak berkenaan dengan jarak titik ke bidang. Perhatikan kubus ABCDEFGH ya, yang tentukan jarak titik pada bidang DCGH ya. Di sini ruas garis BC diklaim sebagai jarak antara titik B dengan bidang DCGH. Nah, kita tentukan gimana cara menentukan bahwa titik B itu jaraknya ke bidang DCGH. Perhatikan bidang DCGH ya, kemudian titik B. Untuk mendapatkan jarak titik B ke DCGH, maka kita proyeksikan titik B pada bidang DCGH. Gimana cara memproyeksikannya? Seperti kita memproyeksikan titik ke garis ya. Kali ini hasil garis proyeksinya ditandai dengan dia paling tidak tegak lurus pada dua sisi ya. Oke, sekarang kita cek BC yang tadi diklaim menjadi jarak antara B ke bidang DCGH. Ini tegak lurus dengan garis CG pada bidang DCGH dan tegak lurus dengan CD pada bidang DCGH, sehingga dikatakan bahwa BC adalah proyeksi dari B ke bidang DCGH yang tidak lain adalah jarak antara titik B ke bidang DCGH. Jadi jarak titik B ke bidang DCGH adalah BC ya. Oke, lanjut. Untuk lebih memahamkan, berikutnya titik C terhadap bidang ADHE. Jarak titik C terhadap bidang ADHE. ADHE berikut adalah bidang ADHE. C kita proyeksikan, berarti ditandai dengan garis yang nanti tegak lurus dengan paling tidak dua garis pada bidang ADHE. Nah, yang pertama kita ambil garisnya adalah garis CD. Ini ternyata tegak lurus dengan garis DH dan tegak lurus dengan garis DA pada bidang ADHE. Maka betul bahwa CD adalah proyeksi C pada bidang ADHE yang tidak lain adalah jarak titik C ke bidang ADHE. Jadi jarak titik C ke bidang ADHE adalah CD karena CD tegak lurus dengan DH dan tegak lurus dengan DA pada bidang ADHE. Oke, sekarang perhatikan balok KLMNOPQR. Sekarang tentukan jarak titik K ke bidang MNRQ. Nah, bidang MNRQ seperti terletak pada gambar. Sekarang titik K kita tarik garis proyeksinya ya, ditandai dengan tegak lurus ya. Yang jelas bukan ke M ya. Kalau ke M jelas tidak tegak lurus, ke Q juga tidak lurus, ke KR juga tidak tegak lurus. Maka pilihannya adalah ke N ya. Nah, KN ini tegak lurus dengan NR karena sisi KNRO itu bentuknya nanti berupa persegi panjang ya. Kemudian KN juga tegak lurus dengan MN karena ini juga persegi panjang, maka pasti 90 derajat ya. Sehingga KN itu adalah proyeksi dari titik K ke bidang MNRQ. Sehingga dikatakan bahwa jarak titik K ke bidang MNRQ adalah KN karena KN tegak lurus dengan NR dan tegak lurus dengan NM pada bidang MNRQ. Bisa dipahami ya? Lanjut berikutnya, jarak titik O ke bidang LMQP. Kita gambarkan LMQP, kemudian titik O ya. Yang jelas bukan ke OQ, bukan ke OL, bukan ke OM ya. Kemana? Ya ke OP ya, karena OP tegak lurus dengan PL, tegak lurus dengan PQ, sehingga dikatakan bahwa OP adalah jarak O ke bidang ML atau LMQP. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya.
Sekarang jarak titik H ke ABFE. ABFE, ini ABFE H ya. Tentu bukan ke HF ya, bukan ke HB dan bukan ke HA, tapi ke HE, karena HE tegak lurus dengan EF, tegak lurus dengan AE, sehingga HE itu jarak H ke bidang ABFE. Lanjut ya, jarak titik C ke bidang EFGH, ini adalah EFGH. Titik C tentu bukan CH, bukan CF, bukan CE ya, bukan CH, bukan CF, bukan CE, tapi kemana? Ya, ke CG ya, karena CG tegak lurus dengan bidang ke garis HG dan tegak lurus ke bidang FG. Nah, maka CG adalah jarak titik C ke bidang EFGH. Oke, very easy. Oke, lanjut ya. Sekarang permasalahan ini mudah-mudahan bisa membantu memahamkan ya. Diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm ya. Kemudian titik A, F, G dan D dihubungkan membentuk bidang AFGD ya. Ini bidangnya seperti gambar. Pertanyaan adalah jarak titik B ke bidang AFGD. Jarak titik B ke bidang AFGD. Gimana caranya? Nah, kita perhatikan, kita zoom lebih besar. Iya. Jadi B ini kalau kita tarik, ini jelas dia tegak lurus dengan AF, karena B itu kalau diteruskan sampai E itu adalah diagonal sisi, AF juga diagonal sisi. Pertemuan diagonal sisi pada persegi itu tegak lurus ya. Nah, ini tegak lurus, hasil proyeksi B itu ke T. Berarti jarak B ke bidang AFGD itu adalah BT. Kalau sudah ketemu seperti ini, kita tinggal analisis dari segitiga-segitiga yang menghubungkan sisi-sisinya ya. Segitiga yang pertama kita cek adalah ABF ya. ABF adalah segitiga siku-siku, siku-sikunya di B. Kita ingin mencari panjang AF terlebih dahulu ya. Berarti AF kuadrat dengan Pitagoras sama dengan AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Jadi ABF ini siku-sikunya di B, maka sisi miring ini sisi miringnya AF kuadrat, AB kuadrat tambah BF kuadrat. Sisi-sisinya 4 ya. 4 kuadrat tambah 4 kuadrat berarti 2 kali 4 kuadrat, maka AF akar 2 kali 4 kuadrat. Akar dari 2 kali 4 kuadrat ya, akar 4 kuadrat itu 4 ya, 4 akar 2. Baru berikutnya kita analisis untuk mendapatkan panjang BT itu menggunakan luasan dari segitiga ABF. Luas segitiga ABF bisa kita pandang alasnya AB tingginya BF atau alasnya AF tingginya BT, sehingga luasannya bisa diperoleh dari dua perumusan. Setengah AF kali BT itu pada sisi alasnya AF tingginya BT, atau AB dikali BF. Dengan nanti saling membagi setengahnya, tinggal BT sama dengan ya AB dikali BF dibagi AF. Tinggal kita masukkan ya, AB 4, BF 4, AF-nya 4 akar 2. 4 dibagi 4 tinggal 4 per akar 2. Dirasionalkan kali akar 2 per akar 2 ya. Sehingga dapatnya akar 2 kali akar 2 pada penyebut ya, itu nilainya adalah 2. Ini 4 dibagi 2 dapat 2, berarti 2 akar 2 cm. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjut berikutnya ke masalah yang kedua. Mudah-mudahan semakin memahamkan jarak titik ke bidang. Diberikan 5 T A B C D dengan alas persegi. Ingat alasnya persegi. Berarti ABCD persegi, konsekuensinya nanti AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Disebutkan di situ panjang sisinya adalah 6 cm. Titik O adalah perpotongan diagonal AC dan BD. Nah, berarti nanti tempat proyeksi titik T ke O ya, itu menjadi tingginya dari 5 nanti ya. Pertanyaannya adalah jika TA, TB, TC sama dengan TD sama dengan 3 akar 6 cm dan tinggi limas itu 6 cm, berapa jarak titik O dengan bidang TBC? Jadi jarak O ke bidang TBC. Yang jelas jaraknya bukan ke B, OB, bukan ke OC, bukan ke OT ya. Oke, sekarang kita amati, kita zoom di sini. Ya. O tadi adalah diagonal perpotongan antara AB dan AC, sehingga kalau T ini kita proyeksi, nah tepat dia dapat hasil proyeksinya di O, karena kalau ke sini dia tegak lurus, ke sana tegak lurus, sehingga OT itu tinggi dari 5 ya. Sekarang perhatikan segitiga TBC, karena TB dan TC itu sama, maka segitiganya adalah segitiga sama kaki ya. Sehingga kita bisa memperoleh panjang TP ya,
dimana TP kuadrat sama dengan TB kuadrat dikurangi PB kuadrat ya. Jadi segitiga siku-sikunya adalah TPB. TP kuadrat sama dengan sisi miringnya TB kuadrat dikurangi PB kuadrat sama dengan ya tadi TB-nya atau apa dia sisi rusuknya ini semuanya sama, yaitu 3 akar 6 kuadrat ya, 3 akar 6. Maka 3 akar 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat dapatnya 6 kali akar 6, itu berarti dapatnya 6. 3 kuadrat 3 kuadrat, 6 kali 3 kuadrat dikurangi 3 kuadrat berarti masih 5 kali 3 kuadrat di akar ya. TP nya akar dari 5 kali 3 kuadrat, 3 akar 5. Sekarang perhatikan, O itu untuk mendapatkan untuk memproyeksikan itu kita bingkai pada segitiga TOP ya, TOP, segitiga TOP. Sementara tadi TP sudah kita dapatkan ya. TOP itu segitiga siku-siku ya. Sehingga nanti untuk mendapatkan jarak O ke bidang TBC, maka O ini kita tarik proyeksinya yang tegak lurus menggunakan bidang TOP. Nah, sekarang analisis kita pada bidang TOP itu untuk mendapatkan OQ, Q itu adalah hasil proyeksi di bidang ya, ini berarti tegak lurus ya. Maka dengan memperhatikan luasan segitiga TOP bisa didapat dari alasnya OP tingginya OT atau alasnya TP tingginya OQ. Nah, ya berarti setengah TP kali OQ sama dengan setengah OP kali OT. Sehingga kita mencari jarak OQ itu OP kali OT dibagi TP. OP-nya berapa? OP-nya adalah setengah dari AB, maka nilainya adalah 3. OT-nya adalah tinggi dari 5, yaitu 6. Sementara TP-nya sudah kita cari 3 akar 5. Berarti ya 3 dibagi 3 habis 6 per akar 5 dirasionalkan kali akar 5 per akar 5. Jadinya 6 per 5 akar 5. Itu adalah OQ yang tidak lain adalah ya jarak antara O ke Q. Ya, jadi jarak antara O ke Q. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Sementara kita cukupkan pembelajaran kita di jarak titik ke bidang. Jangan lupa setelah ini kita akan sajikan berkenaan dengan seri kanal dimensi 3 ya. Cukup banyak, silahkan nanti disimak sehingga intuisi pemecahan masalah kalian berkenaan dimensi 3 bisa makin hari makin baik ya. Jangan lupa like, share, subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.